Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif dan Umi Dasra, aku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Melalui Bani Fidah, ada Mbak Pengurus dan ada teman-teman yang berbahagia. Nah, jadi pada malam hari ini aku bakal presentasiin tentang kitab mantik bab ya. Ini mapping yang keempat tentang kitab mantik. Jadi kemarin kan terakhir aku jelasin bab tentang lafadz. Nah, lafadz itu kan dibagi menjadi dua, ada lafadz muhmal sama lafadz mustakmal. Nah, di sini aku bakal jelasin full tentang lafadz mustakmal. Jadi lafadz mustakmal itu lafadz yang memiliki arti. Nah, lafadz mustakmal ini kan lafadz yang memiliki arti. Nah, mustakmal ini tuh diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada lafadz mukarab. Jadi lafadz mukarab itu apa? Lafadz mukarab itu lafadz yang penyusunnya itu menunjukkan maknanya. Terus habis itu yang kedua itu ada lafadz mufrad. Lafadz mufrad itu yang penyusunnya itu tidak menunjukkan maknanya. Nah, terus habis itu lafadz mufrad ini tuh dia tuh dibagi menjadi dua. Nah, jadi yang pertama itu ada mufrad kuli. Jadi mufrad kuli itu ialah kata tunggal yang universal atau lafadz yang bagian-bagian penyusunnya itu tidak menunjukkan pada bagian maknanya. Itu juga mufrad. Nah, kalau mufrad kuli itu kata tunggal yang universal. Jadi dia itu adalah suatu lafadz yang pemahaman maknanya tidak menghindarkan terjadinya syirkah atau persamaan antara individu makna di dalamnya. Nah, terus habis itu mufrad itu kan tadi kan jadi bagi dua, yang mufrad kuli. Nah, mufrad kuli ini tuh dibagi menjadi dua lagi, guys. Jadi panjang banget. Nah, jadi mufrad kuli itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kuli zati. Jadi kuli zati itu ialah lafadz kuli. Kuli zati itu ialah yakni apabila lafadz kuli masuk ke dalam cakupan makna yang hakikatnya itu dari individunya. Contohnya tuh kayak ilhayatanu, ilhayawanu. Ya, ilhayawanu. Terus habis itu yang kedua itu ada kuli arodzi. Kuli arodzi ini tuh jadi dia tuh yang lafadz kulinya tuh keluar dari maknanya. Contohnya tuh kayak al-katibu. Nah, terus habis itu para pakar-pakar mantik sebelum Ibnu Sina yang biasa disebut dengan al-aqdamun. Jadi dia tuh membagi lafadz kuli menjadi tiga macam. Yang pertama adalah lafadz yang tidak ditemukan suatu kenyataan di dalamnya. Terus habis itu lafadz kuli yang ditemukan di dalamnya itu hanya ada satu individu atau satu afrod, sama lafadz kuli yang ditemukan di dalamnya itu ada banyak afrod atau individu. Nah, terus habis itu selanjutnya pakar mantik yang di bawah kurun Ibnu Sina atau mutaakhirin, mereka tuh masing-masing dari ketiga memilah masing-masing dari ketiga tadi. Yang dari al-aqdamun itu dipilah lagi menjadi dua. Nah, yang ada yang pertama itu ada kuli yang mustahil wujudnya. Contohnya itu kayak al-jam'u bainad doyan. Terus habis itu ada kuli yang kemungkinan wujudnya. Contohnya itu kayak bahrun wa jabalun min dahab. Contohnya itu kayak lautan emas, gunung emas dan lain-lain. Nah, terus yang kedua itu ada kuli yang perkaranya itu itu mustahil menyertainya. Contohnya itu kayak al-ilahun. Terus habis itu kuli yang perkara lain masih mungkin untuk menyertainya. Contoh kayak syamsun. Terus habis itu kuli yang individunya jumlahnya terbatas. Contohnya kayak asawun atau singa. Terus sama kuli yang individunya tuh jumlahnya tidak terbatas. Contohnya kayak ni'amul jannati, nikmat-nikmat surga. Nah, terus habis itu kita lanjut ke yang kedua. Kan lafadz mufrad tadi kan mufrad kuli. Kan bagi menjadi dua. Yang pertama ada mufrad kuli yang tadi baru tak jelasin. Sini tuh maksudnya yang kedua ada mufrad juz'i. Nah, mufrad juz'i ini tuh yang pemahaman maknanya tuh menghindari terjadinya syirkah atau persamaan individu. Contohnya tuh kayak zaitun. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf banget kalau misalkan aku masih banyak kurangnya, masih banyak salah-salahnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.